Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya akan langsung ke Pak Johannes untuk menanggapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mardhani dan juga Bang Rey mengukur soal kadar kewas-wasan kita terhadap kondisi saat ini yang dikatakan ada riak-riak membahayakan seperti yang disampaikan oleh Presiden. Bahwa dikatakan sepertinya yang was-was saat ini hanya Presiden saja begitu ya. Tanggapan Anda? Ya, Bapak Presiden kan nggak was-was, Mbak. Dalam posisi hari ini kan beliau sebagai, sekali lagi, logika sederhana aja, Mbak, sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu pasti ketika anggota keluarganya ataupun ketika keluarga itu mengalami satu masalah, pasti yang namanya punya tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga, pasti beliau akan turun tangan begitu. Itu Sedang pun juga kalau kita masalah yang naikkan sekarang dalam sedang skala terjadi atau baru berpotensi, iya, Pak? baru berpotensi. Kan kalau kita pahami dari statement Bapak Presiden itu kan jelas sekali, Mbak, bahwa Bapak Presiden bilang bahwa kalau nanti ada riak-riak yang membahayakan negara, maka beliau akan cawe-cawe. Sekali lagi, Mbak, ini sebenarnya logika dan naluri manusia sederhana, naluri sebagai orang tua, sebagai seorang pemimpin begitu. Tadi Pak Mardhani bilang nggak ada kok masalah di 2014, 2019. Pak, kenyataannya ada, Pak, di lapangan. Bagaimana kami itu yang berada di lapangan, bertemu di lapangan, bagaimana laporan masuk, segregasi sosial, tetangga satu sama lainnya berantem hanya gara-gara masalah pilihan politik, relawan satu mengepung relawan yang lain. Kami itu punya data-data itu semua dan itu terjadi. Itu yang jangan sampai hal-hal seperti itu. Kita boleh, Pak, beda secara politik. Maka perbedaan-perbedaan politik itu harus diadu dalam konsep dan gagasan. Bukan dalam ketakutan-ketakutan, bukan dalam segregasi sosial. Nah, kalau tadi, Mbak, yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kalau nanti ada riak-riak, ya beliau wajar dong, Pak. Apa yang salah dari seorang presiden, dari seorang kepala negara ketika, sekali lagi ya, Mbak, ya, ketika keluarganya mengalami ancaman. Keluarga itu siapa? Bangsa Indonesia. Ketika keluarga ini yang sedang happy-happy lalu melihat ada persoalan, siapa kepala keluarga? Kalau beliau nggak bertanggung jawab, ya beliau diem saja. Hari ini Bapak Presiden itu tenang, kalau beliau tenang-tenang saja, Mbak, sampai 2014 selesai, sudah dengan segala ini, itu bisa saja beliau mengambil pilihan itu. Tetapi ini kan masalah pilihan tanggung jawab moral begitu, Mbak Kania. Karena memang kita harus melihat porsinya secara proporsional. Kalau ditanya cawe-cawenya sampai di mana, ya cawe-cawenya sederhana saja. Kalau kita melihatnya selama Jokowi sebagai presiden tidak menggunakan kekuatan, tidak menggunakan infrastruktur, alat dan sumber daya kekuasaan untuk kepentingannya, untuk preferensi politik, menurut saya itu tidak cawe-cawe begitu, Mbak. Oke, Pak Mardhani ingin menanggapi. Bisa nggak tanya kira-kira? Silakan. Ya. Kalau sekiranya riak-riak itu justru muncul disebabkan oleh sikap presiden yang terlihat tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ini, bagaimana kita menjelaskannya? Loh, kalau sikap tidak netralnya Bapak Presiden yang mana, Bung, gitu? Karena sekarang ini sikap tidak netralnya beliau kan sekali misalnya, lagi ada gimana? Contohnya aja kemarin aja tuh jelaskan datang di Rakernas PDI Perjuangan. Padahal PDI itu salah satu partai aja. Di rapatnya Golkar nggak datang, di rapatnya mungkin Nasdem nggak datang. Gitu. Kedua, ikut serta menyatakan berfoto dengan simbol partai. Yang ketiga, menyatakan akan contoh pemimpin yang berani itu adalah Ganjar Pranowo. Sudah langsung menyebutkan nama. Nah, itu kan menunjukkan ini kok cawe-cawenya udah langsung nunjuk orang nih gitu. Nah, sekarang kalau sikap yang seperti itu berkembang di tengah masyarakat yang memicu ya riak-riak karena orang merasa kok presidennya begini gitu. Itu gimana cara menanganinya Bung Joko gitu. Kalau saya sederhana gini, Bung Rey, kita kembali aja ke teori organisasi dasar gitu. Saya yakin Bung Rey pun ketika menjadi pemimpin, Pak Mardhani menjadi pemimpin, ketika akan selesai pasti punya juga preferensi pilihan terhadap pemimpin berikutnya. Ya, setuju. Dalam gitu ya, setuju ya, Bung ya. Dalam konteks itu, Bung, menurut saya preferensi politik beliau menyampaikan itu sah-sah saja. Tetapi sekali lagi, Bung, siapakah pelanjut sah-sah saja asal tidak diperlihatkan ke publik, maksudnya seperti itu, Bang Rey? Saya mau kembalikan dulu ini bukan persoalan boleh nggak boleh ya. Kita udah dalam formula presiden itu ikut terlibat cawe-cawe dengan mendukung kandidat tertentu. Justru bukan presiden. Kemudian saya langsung tegaskan dulu, Bung. Bukan presiden, tetapi Jokowi sebagai pribadi, sebagai kader partai boleh. Tapi kalau beliau sebagai presiden, ya nanti dulu. Gitu. Sebagai insan politik yang saat yang bersamaan menjadi presiden Republik Indonesia, ya kan, terus terang menyatakan dukungan kepada seseorang.
Dan karena itulah kemudian terjadi riak-riak gitu loh. Nah itu gimana dilihatnya? Dilihatnya jangan seperti itu juga, Bung Rey. Bahwa akhirnya ditarik simpel gitu loh. Kesimpulan yang sederhana, tidak seperti itu. Kita harus meletakkan konteks riak-riak itu dalam konteks bukan pilihan partisan begitu. Oke. Tapi kalau kemudian riak-riaknya itu dipicu oleh presidennya sendiri atau Pak Jokowi dalam hal ini karena preferensi politiknya, itu bagaimana cara menyelesaikannya atau Ya justru riak-riaknya muncul dari sikap yang terlihat oleh publik tidak netralnya presiden gitu loh. Oke. Itu bisa dikomentari Pak Johannes? Ya kan tadi sudah Ada pendapat dengan itu? Dalam teori organisasi dasar, presiden punya preferensi. Oke, pada titik itu sah. Bukan presiden, Pak Jokowi punya preferensi sah. Tetapi sekali lagi, ketika preferensi itu ditarik kepada ranah-ranah publik, kepada alat-alat kekuasaan, itu yang sama-sama saya sama Bung Rey, mungkin sama teman-teman aktivis lainnya, kita akan menentang itu begitu. Itu sama-sama, kita sama gitu. Oke. Jadi memastikan itu tidak terjadi begitu ya. Saya ingin ke Pak Mardhani untuk melibatkan dalam diskusi ini. Pak Mardhani, videonya kok jadi lebih kecil ya? Apa? Pak Mardhani? Oh, sinyalnya sedang jelek. Pak Mardhani, ini kembali lagi kalau kita bicara soal potensi ya, potensi berarti ini masih dalam konteks potensi gitu, riak-riak yang membahayakan. Satu tadi yang disebut-sebut adalah soal segregasi sosial yang pada waktu itu terjadi di pemilu sebelumnya. Artinya kembali lagi kepada komitmen parpol kalau begitu untuk memastikan bahwa riak-riak yang membahayakan yang disebutkan oleh presiden itu tidak terjadi sehingga presiden tidak perlu cawe-cawe, bukan begitu? Iya, lagi-lagi akan sangat sulit Mas Joko dan teman-teman semua membedakan antara presiden sebagai personal dengan presiden sebagai institusional. Kita ini masih sangat kental budaya feodalnya, masih sangat kental budaya guyupnya. Makanya cara paling baik, Mas Joko nyuwun sewu, saya pikir Pak Presiden bisa menggunakan cara lain. Misal saya insya Allah akan memfasilitasi semua. Putus. Cara lainnya seperti apa Pak Mardhani? Oke, baik. Saya ingin ke Pak Johannes kalau begitu. Bagaimana untuk menghilangkan kesan tidak netral tersebut? Seperti yang tadi disampaikan, mungkin sedikit sudah ditangkap maksud dari Pak Mardhani. Pak Johannes? Halo? Ya, Anda mendengar pertanyaan saya tadi, Pak? Nggak bisa diulangin, Mbak? Iya, bagaimana menghilangkan kesan tidak netral tadi, begitu yang disampaikan oleh Bang Rey, kemudian juga dipertegas lagi oleh Pak Mardhani? Karena secara kultural itu agak susah gitu untuk memisahkan ya posisi Pak Jokowi sebagai kepala negara, kemudian juga sebagai petugas partai, begitulah kurang lebih seperti itu. Dalam semua pemerintahan, Mbak, di seluruh dunia itu siapapun ketika menjadi presiden ataupun menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi itu tidak bisa, Mbak, dipisah. Di satu sisi dia sebagai personal, di satu sisi sebagai pejabat publik. Memang hal ini tidak bisa dilihat sebagai satu kesatuan utuh. Pasti akan ada, tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau dari sisi yang berlawanan tentu akan melihat ini sebagai sesuatu yang merugikan. Kalau dari sisi para pendukung melihat ini sebagai sesuatu yang netral, begitu loh. Iya. Ini kan masalah perspektif kepentingan, Mbak. Bagaimana perspektif kepentingan itu dilihat. Tetapi kata kuncinya dari perspektif kepentingan itu adalah sejauh mana beliau memisahkan diri dari posisinya dan segala fasilitasnya sebagai seorang presiden dengan seluruh elemen-elemen struktur kekuasaan dan sumber daya kekuasaannya untuk tidak digunakan memperkuat, mensukseskan preferensi politiknya. Kuncinya di situ sebenarnya, Mbak. Oke. Sehingga tidak perlu cawe-cawe tadi begitu ya? Ya kalau cawe-cawe menggunakan struktur kekuasaan, sumber daya kekuasaan, ya nggak boleh kalau itu, Mbak. Itu undang-undang jelas menentang. Kita pun juga akan menentang. Setuju ya Pak Mardhani ya kalau itu ya Pak Mardhani? Pak Mardhani sepertinya sudah ya, itu masih ada ya semuanya. Ya, kalau... Semua setuju ya. Mohon maaf tapi durasinya sudah habis. Begitu, maksudnya yang kemarin itu mestinya Bung Joko langsung kritik tuh Presiden Jokowi.
Baik. Kan Baik, nggak baik. Rakernas partai. Loh, Iya. Rakernas partai kan beliau sebagai seorang personal kan nggak ada masalah preferensi politik. Pak SBY pun saya kasih tahu Bung Rey, Pak SBY pun sebagai mantan presiden yang lalu, Baik. dia juga jadi pimpinan partai. Apakah nggak boleh dia saat presiden menjadi Paling baik Rakernas Oke. partainya? tidak cawe-cawe Itu Baik. Mas Joko. kesulitan Bung Paling Joko kan baik pada akhirnya kesulitan biarkan Bung Joko semua melihat berjalan. presiden sebagai Oke. presiden dan Pak Jokowi sebagai insan politik. Kemarin itu hari kerja, datang di Baik. Rakernas partai, bergambar dengan simbol partai tertentu, menyebutkan calon pemimpin yang berani itu adalah nama seseorang. Ya, Itu kan baik. dalam kapasitas dirinya sebagai Untuk presiden, pemimpin kan yang dia berani sedang itu nanti curi. akan kita bicarakan Sebab di segmen ketentuannya di berikutnya. dalam Akan ada dialognya itu sebagai teaser ya, pengantar. Mohon maaf Bapak-Bapak, saya harus potong. Aduh. Tapi tentunya semuanya punya kepentingan untuk mengamankan jalannya pemilu ke depan agar jujur dan adil begitu. Itu yang harus kita sepakati dulu begitu ya. Betul, itu Berjalan yang dengan utama. lancar. Baik, terima Itu yang kasih semuanya utama, telah Mbak. bergabung bersama kami di Prime Terima Time News. kasih. Dan pemirsa,